Ya bisa jadi infrastruktur pembangunan bandara ini juga belum maksimal kan. Ya, karena gimana bisa anggota KKB itu melakukan penyergapan kan di bandara kan, bahkan pesawatnya itu turun langsung tembakin. Pembangunan bandara ini juga maksudnya asal-asalan kan, masih dibangun asal-asalan kan, tidak seperti bandara yang kita lihat kan. Ya seharusnya suatu bandara itu kan objek vital nasional kan. Nah ini pengamanan itu diperketat. Ini sorry nih kalau misalnya ada yang nggak ngikutin, itu tuh peristiwa penembakannya itu ketika pesawatnya di landasan pacu atau baru mau mendarat? Lagi mendarat disergap, langsung sergap. Langsung sergap ya berarti. Berarti ya memang berarti ada penyusup ya, nyusup ke bandara gitu. Ya itu juga ada sekilas tuh ada informasi dari potongan berita dari Okezone, katanya Panglima TNI memerintahkan agar pengawasan di bandara itu diperketat. Kira-kira kan kalau tadi kita nyambung sedikit ke belakang, kawasan di Papua, kontur wilayah geografi di Papua itu kan tidak mudah ya. Dan juga bandara itu kebanyakan kalau nggak salah bandaranya adalah bandara-bandara perintis. Betul. Bukan bandara yang kayak misalnya kalau kita di Halim atau kayak gitu di Soekarno-Hatta. Nah itu tuh menyulitkan juga nggak sih Bang? Kayak misalnya kan terlalu terbuka ya. Kalau misalnya kita ke Halim di pinggirnya, di perimeternya itu kan bisa kelihatan dari masyarakat luar. Atau kalau nggak Pondok Cabe deh. Pondok Cabe kan sekitarnya pagarnya masih kelihatan dan sekitarnya itu kan rumah ya. Nah itu kendalanya di situ nggak sih gitu? Ya bisa jadi infrastruktur pembangunan bandara ini juga belum maksimal kan. Ya, karena gimana bisa anggota KKB itu melakukan penyergapan kan di bandara kan, bahkan pesawatnya itu turun langsung tembakin. Nah, itu berarti kan selain keamanan kan juga pembangunan bandara ini juga maksudnya asal-asalan kan, masih dibangun asal-asalan kan, tidak seperti bandara yang kita lihat kan. Iya. Nah, itu. Oh gitu, benar. Jadi kan kalau misalnya misalnya nih kalau yang sering, nah ini di belakang nih ada nih 2 pilot pesawat Smart Air tewas ditembak KKB, DPR pengamanan bandara di Papua lemah. Ya, itu yang tadi saya. Itu tadi ya kan. Nah tuh kira-kira sebetulnya harusnya tuh kayak gimana sih biar lebih kuat lah. Ya seharusnya suatu bandara itu kan objek vital nasional kan. Nah ini pengamanan itu diperketat, berapa jumlah personelnya, bahkan infrastrukturnya itu dicegah lah supaya dibuat semaksimal mungkin supaya tidak ada orang yang bisa masuk dalam situ kan, yang bisa nerobos atau apa kan. Walaupun itu bandara perintis ya, itu kan juga tetap juga kan merupakan objek vital nasional kan. Itu kendala. Apakah saya juga tidak tahu apakah Kementerian Perhubungan tidak memberikan anggaran yang untuk bandara kan, bandara-bandara perintis di Papua kan. Nah itu sorry nih kalau misalnya ada yang nggak ngikutin, itu tuh peristiwa penembakannya itu ketika pesawatnya di landasan pacu atau baru mau mendarat? Lagi mendarat disergap, langsung sergap. Langsung sergap ya berarti ya memang berarti ada penyusup ya, nyusup ke bandara gitu kan? Ya itu juga dikonfirmasi oleh TNI ya, bahwa itu KKB pimpinan Elkius Kobak ya. Kelompok ini juga dikenal dengan sebutan Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah. Ya, pimpinan Elkius Kobak. Batalion Kanibal nih maksudnya namanya dia, namanya dia. Dia termasuk sekte yang makan kanibal ya. Gitu. Namanya dia. Nih Bang Fahmi, ini sebenarnya kalau dari kacamata Bang Fahmi lah, melihat DPR di sini kan sebenarnya DPR tuh fungsinya sebagai apa ya? Sebagai pengawas terus juga atau tangan panjang dari masyarakat lah ya. Nah kalau Bang Fahmi lihat sendiri sebenarnya DPR serius nggak sih untuk ngedorong pemerintah dalam hal ini? Ya pemerintah pusat, TNI, Polri ini untuk memberantas korupsi. Kalau Bang Fahmi lihat seperti apa? Ya kan, ya pemerintah kan terus DPR selama ini belum ada keterangan resmi yang buat untuk mengepus polisi, Kapolri atau Panglima TNI. Apakah belum ada pernyataan resmi ini membuktikan kalau DPR sebenarnya ya nggak serius nih untuk bantu nyelesain masalah ini? Ya seharusnya seperti itu Mas Nur. Berarti belum serius? Belum ada seriusannya. Karena ya kita lihat terulang kembali kan kejadian-kejadian penembakan, pembunuhan kan. Ya, ini sampai kapan mau di itu kan? Tiap hari ada warga negara kita meninggal, anggota prajurit terbaik kita gugur situ kan. Bahkan nakes kan, tenaga kesehatan kan yang situ kan. Miris ya? Miris. Sangat miris. Nah ini untuk intermezzo sebentar kita mau baca dari komen dari Okezone lagi nih. Ini ada dari akun namanya @alexsuketek 4146. Jangan hiraukan HAM, gempur KKB yang bikin gaduh. Waduh. Ini menarik. Terus juga ada Salsi Pandera katanya. Menurut keyakinan abang-abang, kira-kira apa sih penyebab aksi teror di KKB tidak kunjung selesai? Kayaknya tadi udah dijawab ya. Kita bahas. Tujuannya tuh belum tercapai gitu. Dan kayaknya memang alot sih. Terus juga Kakak Perdana.
separatisme di Papua tak bisa selesai lewat operasi militer. Ini setuju juga ya berarti? Setuju ya? Harus ada pendekatan lah dari pemerintah terhadap tokoh-tokoh di Papua, terlebih kepala-kepala suku di situ kan. Kepala suku ya. Karena memang katanya KKB ini sering turun ke kepala suku gitu ya? Iya, bisa jadi kan. Ya, logistik mereka dari siapa lagi kan kalau bukan dari warga kan? Benar. Ya. Kalau dari luar kayaknya jangan. Terus juga nih ada Kavit Mardiansyah, ini menarik nih. Kavit Mardiansyah 6921 katanya KKB belum kelar kok malah kirim pasukan ke luar negeri, gimana tuh? Jadi gini ya, Occasioners ya, buat yang mungkin agak miss dengan berita. Jadi pemerintah Indonesia itu bergabung dengan Board of Peace buatan dari inisiasi dari Donald Trump dan AS. Salah satunya adalah mengirim pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza dan Palestina gitu. Jadi ini yang jadi pertanyaan dari akun Kavit Mardiansyah ini. Jadi itu apakah sedangkan masalah di dalam negeri aja belum kelar, kita punya konflik Papua ini, tapi kita mau ngirim pasukan perdamaian keluar, itu apakah tidak mengurangi jumlah personel di dalam negeri atau gimana? Enggak, kalau pasukan perdamaian di Papua itu kan emang di Gaza itu kan emang sudah Indonesia kan pernah ngirim bantuan juga kan melalui prajurit kita kan mengirim bantuan ke Gaza kan. Ya ini dua hal yang berbeda kalau menurut saya kan. Di satu sisi kan kita kan Indonesia itu kan bebas aktif kan, termasuk memberikan pasukan-pasukan perdamaian di PBB kan sudah berapa kali kan kita kirim, termasuk yang satgas. Nah kalau di Papua ini kan berbeda lagi nih konteksnya. Bisa dikesampingkan yang dua hal yang berbeda kalau saya sih, menurut saya gitu. Oh gitu, oke. Ini sebenarnya ini udah kita bahas beberapa kali ya. Ini kan aksi KKB ini telah merenggut banyak nyawa ya. Betul, Mas Pur. TNI, Polri, Nakes, dan juga warga sipil lain ya kan. Bahkan pekerja-pekerja di Freeport juga menjadi korban kan. Nah sebenarnya gimana sih kalau dalam pandangan Bang Fahmi ini cara dari ya pemerintah ya untuk melindungi masyarakat sipil nih di daerah rawan konflik seperti ini gitu. Ya, Mas Pur, pemerintah saat ini kan terus ya kan memberikan bantuan, bahkan dana otonomi khusus kan juga terus kan tiap tahun kan. Yang terbaru pemerintah Prabowo membentukkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ya, di situ kan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang merata di Papua. Ya, upaya-upaya pemerintah ini kita berharap bisalah mencegah KKB maupun warga yang supaya udahlah percaya sama pemerintah, gitu aja udah. Percaya pemerintah udah. Oke, ini juga kadang kan kalau misalnya kita gue pribadi pernah ngeliat di media sosial gitu, ada misalnya TNI Polri masuk ke sekolah-sekolah gitu di Papua ngajar karena kekurangan guru kan. Di satu sisi ada juga yang protes kok TNI Polri masuk ke sekolah-sekolah, ketemu anak kecil. Menurut Bung Fahmi itu sebetulnya gimana sih? Apakah itu memang udah langkah tepat dari pemerintah atau kita dengerin orang-orang ini aja nih yang ngomongnya? Ya karena di situ keterbatasan tenaga pengajar, Mas Sarung kan, di situ jarang ada ya tenaga pengajar, tenaga pendidik yang ingin ditempatkan di daerah-daerah terpencil kan, khususnya di basis-basis Papua kan. Dan disitulah peran dari TNI Polri kan untuk memberikan edukasi, untuk mengajarkan siswa-siswa di situ kan. Oh gitu. Termasuk nakes juga kan, itu kan kekurangan kan. Ya gimana kan, dikit-dikit puskesmasnya diserang, ya kan, dibakar segala macam itu. Sekolah diserang. Berapa kali kan kemarin kan sekolah yang diserang kan, kan dibunuh kan warga di situ. Jadi sebenarnya tadi kan Bang Fahmi juga disebut kata otonomi lah ya, otonomi kan, otonomi khusus ya. Ini sebenarnya, ini sebenarnya sejak kapan Bang Fahmi dibentuk dan juga dampaknya apa sih atau sejauh mana program otonomi khusus ini mampu meredakan ya konflik bersenjata ini? Gitu. Kalau Prabowo sendiri baru bulan Oktober 2025 kemarin dibentuk. Baru banget berarti ya. Ya itu namanya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, itu kan yang dibentuk kan untuk mempercepat infrastruktur yang merata di Papua. Ya contohnya kemarin kan Wakil Presiden kita Gibran kan ingin ke Papua kan, udah di situ kan. Ya salah satunya untuk mengimplementasikan program-program dari pemerintah tersebut, Mas Pur. Gitu.